Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta model-model pembelajaran melalui e-learning, guru MTS PAI SMP angkatan 1 dan 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Pak Pur ingin menyampaikan materi yaitu tentang mata pelatihan penyusunan desain pembelajaran 21st Century Skills, keterampilan abad 21. Baik Bapak Ibu, ya, penyusunan desain pembelajaran ini sangat diperlukan sekali keterampilan ini bagi yang berprofesi sebagai guru, karena di sini semua desain perencanaan pembelajaran terlukiskan di dalam desain pembelajaran atau RPP. Dan RPP yang kita akan pelajari adalah RPP kurikulum 2013, dan ada tambahan yaitu RPP 1 lembar sesuai arahan dari Menteri Kemendikbud, ya, Nadiem Makarim. Nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi nanti kita ada 2 versi belajar, ya. RPP kurikulum 2013 versi revisi, kemudian RPP 1 lembar berbasis skenario, dan kedua-duanya harus Bapak Ibu bisa buat, ya, harus mampu. Baik Bapak Ibu, di dalam penjelasan ini Pak Pur hanya ingin menyampaikan inti-intinya saja yang Pak Pur perlu jelaskan kepada Bapak Ibu, ya. Selanjutnya nanti silahkan Bapak Ibu perdalam sendiri, ya, dipahami. Kemudian Pak Pur sarankan juga silahkan Anda browsing di Google, ya. Saya kira itu sebuah keharusan. Bapak Ibu harus mengakses kepada big data, ya, lautan data. Jadi apa yang Pak Pur sampaikan ini adalah sebagian kecil saja. Baik, izinkan Pak Pur akan memindahkan slide demi slide, ya. Baik Bapak Ibu, ya, sebelum kita mendalami, ini adalah deskripsi singkat, ya. Mata-mata diklat ini adalah materi diklat yang akan menuntun peserta diklat untuk bagaimana memahami perencanaan pembelajaran, menyusun dan mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013. Dan sesuai dengan arahan dari Menteri Kemendikbud, ya, RPP yang 1 lembar itu kita akan pelajari juga. Baik, ya, instruksional umum diharapkan setelah mengikuti diklat ini Bapak Ibu mampu menyusun RPP, ya, memahami pengertian perencanaan pembelajaran, mendesain pembelajaran dengan baik sesuai dengan kurikulum 2013, mengimplementasikan RPP dalam proses pembelajaran di kelas sehingga guru mengajar lebih profesional dan bertanggung jawab. Instruksional khusus. Seluruh peserta diharapkan dapat memahami konsep perencanaan pembelajaran
memahami langkah penyusunan perencanaan pembelajaran, membuat RPP berbasis kurtilas dan keterampilan abad 21 dan RPP 1 lembar, mengimplementasikan dalam proses pembelajaran kelas dengan baik dan menyenangkan peserta didik. Ya, jadi ini cakupan materi. Materi sesi ini mencakup dasar hukum penyusunan RPP, pengertian RPP, prinsip penyusunan RPP, komponen dan sistematika RPP, langkah penyusunan RPP, dan contoh penulisan RPP. Mari kita awali dengan memahami perencanaan pembelajaran. Apa itu RPP? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. What do you think about RPP? Kita pahami dulu ya, apa itu pengertian dari RPP. RPP itu adalah merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP adalah penjabaran silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi. Untuk apa RPP digunakan? Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu semangat membuat RPP. Jadi RPP itu Bapak Ibu digunakan itu sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan. Ya, jadi ini RPP adalah sebagai kompasnya, ya, kompas dari para guru di arah kemana. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang nakoda, ya, jadi RPP ini adalah kompas, ya, jadi alat petunjuk, ya, sebagai pedoman guru. Berikutnya, apa yang Anda harus disusun sebelum mengajar di kelas? Yaitu menyusun perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar. Apa saja yang menjadi acuan dalam penyusunan RPP? Acuan pengembangan RPP, ya, ini ada 3, yaitu silabus, buku teks, dan buku panduan guru. Pedoman dan rujukan hukum terkait desain pembelajaran. Nah, ini rujukannya ya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKR. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KIKD. Juknis pengembangan pembelajaran pada madrasah nomor 5163 tahun 2018 Dirjen Pendis Agama Islam. Surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Ya, ini yang RPP 1 lembar ya. Ini yang dikeluarkan aturannya oleh Nadiem Makarim. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini RPP disusun memperhatikan individu peserta didik dari aspek perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Nah, Bapak Ibu ya, ini nanti kita akan praktek ya, yaitu membuat RPP versi 7 komponen dengan versi 3 komponen. Nah, apa itu yang 7 komponen dan 3 komponen? Nanti kita akan bahas sama-sama ya.
Nah, ini adalah contoh penulisan RPP. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana menulis RPP. Jadi ini Pak ulangi lagi ya. Ini tertuliskan identitas ya, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Biasanya sebelum KIKD itu ada tujuan pembelajaran ya. Nah, itu ada tujuan pembelajaran, tujuan revisi. Selanjutnya materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penulisan identitas. Nah, ini Bapak Ibu ya, terdiri dari sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu. Ini kompetensi inti KI ya, ada 4. KI 1 spiritual, KI 2 sosial, KI 3 kognitif, dan KI 4 itu adalah psikomotoris. Kompetensi dasar KD ya, ini mapel di luar PKM dan agama. Mapel di luar PKM dan agama itu lebih fokus kepada KI 3 dan KI 4. Tulis masing-masing KD dari KI 3 dan KI 4 ya. Kemudian mapel PKM dan agama. Tulis KD dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 yang bersesuaian. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator KD pada KI 3, indikator KD pada KI 4. Tulis 2 atau lebih indikator untuk masing-masing KD. Indikator untuk KD dirumuskan menggunakan kata kerja versi Anderson yang terukur. Nah, ini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu dalami ya, khusus untuk merumuskan kalimat di dalam IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Ini Bapak Ibu harus latihan dulu ya, ada format untuk melatih menurunkan kompetensi yang ada di dalam kurikulum 2013, diturunkan ya menjadi SKL, KIKD, kemudian menjadi IPK, kemudian menjadi bahan ajar ya, menjadi indikator soal, dan seterusnya. Itu ada cara untuk menurunkannya, kita harus tahu bagaimana kita menurunkan kompetensi ya, jangan sampai terputus kompetensi yang ada di dalam kurikulum itu sampai ke penilaian ya. Kemudian juga anak merumuskan kalimat ya, merumuskan kalimat yang ada di dalam IPK itu, indikator pencapaian kompetensi itu harus satu kompetensi, harus satu kemampuan, dan menggunakan kata kerja operasional versi Anderson. Nanti kita akan latihan ya. Kita akan latihan membuat sebuah kalimat mulai dari kata kerja operasional yang terendah ya. Misalnya dari ada 6 tingkatan ya kognitif itu ya, mulai dari kalimat low, dari kalimat yang paling rendah ya, kata kerja operasional itu KO ya, mulai dari kognitif, kemudian juga psikomotorik ya, dan juga ada spiritual dan sosial. Itu kita akan latihan bagaimana kita merumuskan kalimat ya IPK untuk bahan pengajar. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, di dalam merumuskan untuk indikator soal itu beda caranya ya, antara IPK dengan indikator soal. Nanti kita akan latihan ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh IPK ya, misalnya kompetensi dasar, psikomotorik dengan kognitif ya. Kalau di kognitif biasanya menganalisis terjadinya pencemaran di lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem.
Maka di dalam psikomotoriknya adalah membuat tulisan tentang gagasan pemecahan, ya, pemecahan masalah pencemaran. Nah, ya, jadi pencemaran ini terbawa di dalam psikomotorik, dilingkung berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian indikatornya, bagaimana kita menyusun indikator? Bagaimana kita menyusun indikator? Bapak Ibu harus bisa menggunakan kata kerja operasional yang ada di dalam kognitif, yang kognitif, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5 dan C6, ya. Nah, ini kalau ini ya, menjelaskan. Nanti kita akan latihan ya, mulai dari C1 bagaimana kita merumuskan kalimat itu sampai pada tingkat C6 mencipta, ya. Nah, kalau di sini contohnya menjelaskan sumber pencemaran, mendiagnosis air yang tercemar, menyimpulkan dampak pencemaran, menyusun laporan tentang pengaruh pencemaran terhadap lingkungan dan saran pencegahan, ya. Jadi kita akan latihan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terlatih, ya, terlatih kalau misalnya membuat IPK yang berbasis MOTS atau HOTS, ya, lower order thinking skill, ya, middle order thinking skill dan higher order thinking skill. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan RPP pada madrasah. Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. RPP cukup 1 lembar. Menteri Pendidikan RI Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan pernyataan tentang Merdeka Belajar. Ya, jadi beliau mengeluarkan pernyataan tentang Merdeka Belajar. Jadi para guru tidak lagi terlalu disibukkan membuat RPP yang berlembar-lembar, ya, berlembar-lembar, itu sampai 10 lembar. Ya, Pak Pur juga pernah lihat sendiri itu, ya, luar biasa. Ini udah kecapean guru ini dengan membuat RPP, Masya Allah. Ya, kemudian salah satunya guru tidak perlu dibebani RPP yang begitu tebal dan menyita waktu. Menurut beliau RPP harus disederhanakan. Dengan kebijakannya tersebut, pembuatan RPP cukup 1 lembar saja. Ya, nanti kita akan latihan membuat RPP berbasis skenario. Kemudian regulasi pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, itu ada 8. Nah, ini sudah perlu dipahami juga. Ini ada 8 standar pendidikan, ya. Jadi paling bawah adalah standar nasional pendidikan, pendanaan dan pengelolaan. Ada 4 pilar sini: pendidik, isi, proses, sarana dan prasarana. Jadi nanti kita di sini akan belajar pada pilar isi dan proses, ya, di dalam penyusunan RPP itu. Isi dan proses. Berikut revisi kurikulum 2013 tahun 2017 adalah sebagai berikut: mengintegrasikan PPK, penguatan pendidikan karakter di dalam pembelajaran, karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Mengintegrasikan literasi, mengintegrasikan 21st skill, 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Mengintegrasikan HOTS, higher order thinking skill.
RPP K13 Revisi 2017 harus muncul 4 macam hal yang terintegrasi, yaitu PPK, literasi, 4C, HOTS. Ya, nanti kita jelaskan apa itu PPK, apa itu literasi, apa itu 4C dan HOTS. Ya. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian mendalami ya apa itu PPK. Ya, itu ada karakter-karakter. Ya, masing-masing sekolah itu bisa merumuskan karakter yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing atau sekolahnya masing-masing. Kira-kira karakter mana yang akan diunggulkan di sekolah itu. Kemudian literasi, ya. Kemudian 4C dan HOTS tadi sudah dijelaskan. Ya. Pengintegrasian dapat berupa pemaduan kegiatan kelas, luar kelas di sekolah dan luar sekolah. Pemaduan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pelibatan secara serempak warga sekolah, keluarga, dan masyarakat. Apa itu literasi? Adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Gerakan literasi sekolah GLS merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Apa saja yang ada pada literasi? Literasi dini, early literasi. Literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual. 10 prinsip penyusunan RPP, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap RPP harus secara utuh membuat kompetensi dasar, sikap spiritual KD dan KI 1, sosial KD dan KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Keempat, berpusat pada peserta didik. Dan kelima adalah berbasis konteks. Ada 10 prinsip penyusunan RPP. Berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterampilan dan keterpaduan antara kompetensi dan atau antarmuatan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan metakognitif? Ya, kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajaran sampai metakognitif yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. Sejalan itu ranah dari HOTS, yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek atau elemen dari sebuah konteks tertentu. Evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta, informasi. Dan yang ketiga adalah mengkreasi, merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan atau ide-ide. Kegiatan pembelajaran saintifik. Kegiatan pembelajaran pendahuluan ditulis dalam rumusan kegiatan guru. Contoh, guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan buku siswa, alat, dan bahan untuk mengikuti pelajaran dengan menyenangkan. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang limbah deterjen yang dibuang ke lingkungan serta dampak limbah deterjen tersebut bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Guru meminta peserta didik untuk menyimak penjelasan guru
mengenai manfaat mempelajari kompetensi pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Guru meminta peserta didik untuk menyimak dan mencatat informasi guru mengenai cakupan materi dan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Guru meminta peserta didik untuk mencatat dan mengklarifikasi lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan yang disampaikan oleh guru. Oke, jadi demikian Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu dipelajari ya, ini karena teksnya banyak memakan waktu ya. Nanti dibaca kembali ya. Jadi Pak Pur akan menyampaikan intinya aja ya. Oke, kemudian ini ya, ini mengamati. Ini adalah langkah-langkah scientific approach ya, dengan mengamati atau observasi. Bapak Ibu masih ingat ya, di dalam langkah-langkah kurikulum 2013 ya, mengamati, bertanya ya. Kemudian yang ketiga apa itu? Yang keempat dan kelima dan seterusnya ya. Itu ada sekitar 5 langkah gitu ya, di dalam kurikulum 2013 ya. Kemudian ini juga ya, menanya itu yang kedua. Kemudian mengumpulkan informasi, data, dan mencoba ya, dan seterusnya ya, mengkomunikasikan. Kemudian mencipta ya, ini dilewat saja ya. Ini ya, ini penilaiannya Bapak Ibu ya, penilaian pembelajaran remedial dan penghayatan ya. Teknik penilaian itu ada 2 ya, pengetahuan, tes tertulis, penugasan, portofolio. Yang kedua B, keterampilan proyek. Catatan teknik penilaian dipilih sesuai dengan tuntutan hadir. Penilaian pembelajaran remedial dan penghayaan. Lanjutkan. Instrumen penilaian. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Kemudian ketiga adalah pembelajaran remedial dan penghayaan. Penilaian pembelajaran remedial dan penghayaan, pembelajaran remedial, dan seterusnya ini ya. Nanti Bapak Ibu dipelajari remedial itu apa ya. Itu pembelajaran yang diulang. Jadi Bapak Ibu nanti dipelajari. Dan ini penghayaan juga ya. Nah ini ya, ini sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Media, alat, bahan, dan sumber belajar ini dalam penyusunan RPP ini sangat menunjang sekali ya, sangat menunjang kualitas dari RPP itu sendiri dan kualitas dari Bapak Ibu mengajar di kelas ya. Ini penggunaan media dan juga sumber belajar ya. Nah ini bahan-bahannya juga nanti kita akan buat langsung ya. Ini sumber belajarnya ya. Sumber belajar ini mulai dari buku teks, lingkungan sekitar, juga di internet ya, banyak di YouTube, di Google, dan seterusnya. Nah ini contoh lampiran RPP ya. Nah ini RPP. Nanti kita akan belajar menyusun rumusan kalimat di dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah ini contoh ya. Ini pada halaman 51. Bagaimana Anda merumuskan ya, merumuskan kalimat IPK. Ini lampiran RPP ya, bagaimana Anda merumuskan ini menggunakan format Bapak Ibu ya. Format dokumen SKL KIKD ini semua ada di sini ya. Nah ini juga berikutnya ya, di dalam membuat RPP Bapak Ibu, Anda juga harus bisa mengintegrasikan ya PPK, pendidikan penguatan karakter
itu yang terdiri dari karakter apa yang kita ingin tanamkan, misalnya karakter jujur, karakter gotong royong, itu dimasukkan ke dalam RPP. Itu letaknya di mana? Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa. Kemudian mengintegrasikan literasi. Ya. Kemudian mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C, ya. Kreatif, critical thinking skill, komunikatif, dan kolaboratif. Mengintegrasikan HOTS, higher order thinking skill. Pengintegrasian dapat berupa dan seterusnya. Literasi, ya. Nah, ini literasi. Pengetahuan 4C, meta kognitif. Ya, mari kita pelajari RPP K13 yang terintegrasi dengan higher order thinking skill, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang nanti kita akan belajar model-model pembelajaran Bapak Ibu, ya. Ada model-model pembelajaran berbasis abad 21, yaitu problem based learning, discovery learning, inquiry learning, dengan project learning. Ini ada 4. Dan ada juga model-model yang nanti Pak Guru berikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini ya, bagaimana kita mengaitkan antara IPK dengan langkah-langkah model pembelajaran. Ini adalah problem based learning, ya Bapak Ibu, ada 5 tahap. Kemudian ini langkah-langkah project based learning, ya. Oh, baik Bapak Ibu, ya. Thank you so much. Demikian Bapak Ibu yang Pak Pur sampaikan. Tentu ini masih banyak kekurangan, masih perlu Bapak Ibu dalami nanti, ya, baca-baca di Google atau di internet, ya. Jadi untuk referensi dunia sekarang itu sangat mudah, ada di genggaman Bapak Ibu sekalian. Anda sudah pegang handphone, ya, berbasis Android, bisa melihat banyak referensi di situ, apakah YouTube atau buku-buku elektronik yang berbasis digital, itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. Demikian Bapak Ibu, cukup singkat. Insya Allah materi Pak Pur ini akan mengantar kepada pencarian referensi yang lebih lengkap lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Pak Pur akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.